Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema iOS. Ini temanya cukup simpel ya, tapi lumayan keren. Apalagi buat kalian yang suka dengan tema-tema iOS. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh iya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada dua buah widget ala-ala iOS, dan ini widgetnya bisa kalian expand baik untuk widget di bagian jam ataupun widget di bagian perakiran cuaca. Ini bisa kalian lebarkan gitu ya, dan ini ya keren untuk widget-widgetnya itu. Dan oh iya, buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI, tema ini sebenarnya kompatibelnya hanya untuk MIUI, tapi kalian bisa gunakan di HyperOS juga. Tapi ada sedikit bug jika kalian menggunakan di HyperOS. Seperti halnya sekarang ini saya menggunakan di HyperOS. Dia untuk widgetnya dia sentuhnya dia agak kurang akurasi gitu, tapi yang jelas masih bisa kalian gunakan. Dan ini semestinya di bagian sini juga kalau kalian tap-tap gitu, dia nanti widgetnya akan bergonta-ganti. Ada banyak banget pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Jadi ini buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI, kalian bisa mendownload tema ini, dan tema ini full compatible emang untuk MIUI. Untuk di bagian icon pack pada tema ini keseluruhan sih dia masih menggunakan tampilannya standar di HyperOS, begitu pula untuk tampilan di MIUI. Sayangnya di MIUI kita nggak bisa review karena kebetulan sekarang ini Xiaomi yang menggunakan MIUI itu lagi di charge, jadi nggak bisa kita review. Tapi intinya sih sama untuk tampilannya, baik yang ada di MIUI ataupun ada di HyperOS itu tampilannya sama. Mungkin hanya sedikit delay di bagian sininya aja, yang untuk di HyperOS dia nggak terlalu kompatibel. Oh ya, untuk di bagian layar juga di MIUI dia di tab-tab ini untuk wallpapernya dan nantinya gonta-ganti sendiri ya. Tapi untuk secara look dari keseluruhan baik di bagian setting ataupun yang lainnya itu sama persis tampilannya seperti yang ada di MIUI ataupun yang di HyperOS. Control center pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh iya, di sini saya menggunakan mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di bagian papan telepon pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Kayaknya sekarang ini itu jarang banget tema untuk tema-tema iOS yang full secara keseluruhan itu tembus, baik di bagian kontak, di bagian telepon, itu sekarang ini jarang banget. Tapi kalian bisa kostum dengan tema-tema yang lainnya. Untuk aplikasi pesan sistem di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Di bagian sini nggak ada perubahan, tapi untuk di bagian setelan di sini udah ada perubahan. Di sini di bagian atas di tentang telepon sign in to your iPhone, dan di sini ada Apple ID, iCloud dan juga media dan juga pusaka. Dan sayangnya tema ini dia logonya nggak berubah ya, dia masih menggunakan logo Xiaomi HyperOS, dan ini logonya tembus hingga ke bagian dalam, nggak ada perubahan. Dan oke nih, untuk di bagian kontrol volume pada tema ini saya ingin di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar, jadi dia belum mengadaptasi kontrol volume tema-tema yang terbaru ya, tema-tema ala iOS gitu yang kontrol volumenya ada di sebelah kanan gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh iya, untuk tampilan di bagian lock screen ini simple ya, ini wallpapernya udah aku ganti dan nanti aku spill cara ganti wallpaper baik yang ada di bagian home screen ataupun yang ada di bagian lock screen untuk tema yang ini. Dan oke, di bagian atas ini ada widget ala-ala iOS gitu, ada widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca. Di sini juga ada persentase baterai dan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Di bagian bawah sini ada dua shortcut, ini shortcut ke setting dan sini shortcut untuk ke kamera. Kalian bisa tap dua kali di bagian bawah sini. Ini untuk kostumisasinya simple banget dan kalian nggak perlu memasukkan password untuk kostumisasi di bagian lock screen. Biasanya kan kalau tema-tema iOS sekarang ini kita harus memasukkan password untuk bisa kostumisasi di bagian lock screen. Oke, di sini ada wallpaper. Di sini udah disediakan 6 pilihan wallpaper, tapi untuk yang ke-6 itu bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Intinya untuk wallpaper bawahnya di sini hanya ada 5 wallpaper. Dan ini adalah widget jam. Di sini ada 1 2 3 4 8 pilihan widget jamnya. Sementara untuk di bagian bawah sini ini widget yang ada di bagian atas ini yang Desember 2 Jumat itu kalian bisa gonta-ganti. Di sini ada step, di sini ada no schedule, dan di sini ada tulisan My Phone 12S Ultra. Ini keren ya. Dan kita geser ke sebelahnya, di sini ada setting. Di sini kalian bisa kostumisasi widget yang ada di bagian widget utamanya. Kalian bisa berubah-ubah dan seperti biasa ini banyak banget pilihannya ya.
Tapi sayangnya untuk akurasi warnanya di sini nggak bisa kalian rubah. Jadi warnanya hanya ada pilihan dua warna, hitam ataupun putih. Dan oke, untuk Smart Link ataupun Dynamic Island ini posisinya bisa kalian tentukan, karena kan nggak semua Xiaomi ataupun Poco itu untuk pansol di bagian kameranya ada di bagian tengah, ada yang ada di tepi seperti halnya Mi 11 Lite saya itu kan ada di tepi sebelah kiri. Ini bisa kalian sesuaikan ya, baik ada di tengah ataupun di kiri ataupun di kanan. Tapi untuk yang di bagian kanan itu kayaknya jarang banget pansol kamera ada di sebelah kanan. Biasanya sih kebanyakan kalau nggak di kiri ya adanya di kanan. Dan ini juga bisa kalian atur untuk ketinggiannya, di sini up dan di sini down. Tapi di sini untuk previewnya dia nggak ada ya. Mungkin kalau kalian memutar musik baru dia akan keluar. Dan oke, untuk di bagian setting di sini tadi udah kita bahas, dan di sini ada more, dan di sini ya. Ini sebenarnya aku nggak begitu paham untuk di bagian sini, karena di sini setelah dicek di bagian top screen ini sama aja ya, nggak ada yang berubah. Tapi untuk di bagian font dia bisa berubah. Dia hanya ada dua pilihan warna hitam dan juga warna gelap. Kalau kalian menggunakan wallpaper yang warna putih, sebaiknya kalian menggunakan jamnya warna gelap. Sementara untuk yang menggunakan wallpaper warna gelap, sebaiknya gunakan warna putih seperti halnya di video ini. Nah oke, di bagian sini ada kostumisasi, dan jika kalian merasa untuk kostumisasinya kalian udah cukup sesuai dengan keinginan kalian bisa tetap di bagian konfirmasi. Nanti untuk semua settingnya akan tersetting seperti yang kalian inginkan. Dan oke, untuk di bagian sini ini more option ya, kalian bisa tap di bagian sini, mungkin masuk, dan kita masuk ke bagian tema. Oke, untuk tema yang pertama, di sini kita menggunakan dua tema ya. Untuk tema yang pertama, kalian bisa menggunakan tema tab file. Ukuran file dari tema ini 37,5 MB, 37,8 MB, sementara untuk desainnya MD Kabir. Dan nanti untuk semua tema yang kita review kali ini, kalau emang ada linknya nanti saya simpan di kolom deskripsi untuk link download temanya. Kalian cek aja. Kalau emang nggak ada, kalian bisa mencarinya sendiri di TS kalian masing-masing. Oke, untuk tema yang kedua di sini saya menggunakan tema Plusmic 2.0. Ini rekomendasi dari salah satu teman kita. Tapi sayangnya untuk tema ini saya sendiri untuk password dari kostumisasi di bagian lock screen-nya kita belum tahu ya. Kemarin saya udah tanya DM ke adminnya tapi nggak ada balasan. Dan tema ini ukurannya sama seperti yang tema yang pertama, di kisaran 32 MB. Sementara untuk desain tema ini Ryuta Soft Spoken. Dan seperti biasa kalian tap di bagian kostumisasi. Untuk yang di bagian ini kalian gunakan di bagian sistemnya aja. Dan oke nih, sekarang kita cara mengganti wallpaper di bagian lock screen. Caranya seperti biasa, kebanyakan tema-tema iOS kalian pergi di bagian profil, kemudian klik di bagian kostumisasi, pilih di bagian gaya kunci, terus pilih di bagian kostumisasi. Dan di sini saya akan mencontohkan tema yang tiap wallpaper gitu ya. Oke, untuk di bagian atas ini insert the lover wallpaper. Nah, ini wallpaper yang di bagian atas ini kalian pilih wallpaper yang JPEG. Yang JPEG. Kalau yang JPEG itu yang belum kalian hilangkan backgroundnya. Kemudian untuk layer yang kedua, kalian pilih yang PNG. Dan untuk yang PNG ini, yang kalian hilangkan layar ataupun background di bagian belakangnya. Setelah itu kalian clone dan kita buka. Dan dia ada di bagian kostumisasi. Ada di bagian pilihan wallpaper yang ke-6. Kalian tap aja di bagian sini, kemudian kalian konfirmasi. Dan wallpapernya secara default nanti akan sesuai dengan apa yang kalian terapkan di bagian setting di lock screen. Dan oke, mungkin itu aja satu buah rekomendasi tema iOS untuk HyperOS Lite. Jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.